Kembali di Anyer Sore pemirsa, 5 teras rumah warga ambles akibat abrasi yang disebabkan aliran air di selokan sekitar permukiman di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Tak hanya pagar dan tembok, sebagian badan jalan ikut ambles. Ini kapan rubuhnya? Roboh rumahnya, aspalnya roboh semua, longsor. 3 rumah di Jalan Sumur Jambu 2B, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur mengalami rusak berat akibat longsor pada saluran air. Beberapa dinding rumah warga retak hingga pagar rumah roboh. Selain itu, 2 rumah warga lainnya juga ikut terdampak kerusakan. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah melakukan pembongkaran pagar rumah untuk revitalisasi saluran air. Perbaikan saluran air dilakukan karena terjadi kemiringan pada aspal jalan. Pengerjaan ini ya, ini di luar dampak, di luar dugaan. Saya ketarik ya terjadinya kayak gini. Dari abrasi juga pengaruh. Memang awalnya dari abrasi, saluran air di saluran ini memang udah tua juga. Sebenarnya udah lama ini sampai ke jalan ini udah. Nah, kenapa kok bisa yang ini bisa rubuh? Nah, ini kita mau dikaji dari pihak SDA untuk kedepannya. Sementara pihak kelurahan telah mengajukan surat kepada Bajis dan PMI untuk perbaikan rumah warga. Sedangkan perbaikan saluran air ini telah diserahkan ke bagian sumber daya air SDA untuk dikaji ulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 korban ambruknya atap gedung sekolah menengah kejuruan negeri 1 Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dalam perawatan tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi. Dokter masih melakukan observasi terhadap kondisi para korban. Ya, ketemu Pak. Pokoknya kamu mikirnya nggak usah pikirin bakal sembuh. Yang tangannya kemungkinan, tapi hasilnya maksudnya bagus ya. Korban ambruknya gedung SMK Negeri 1 Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit berbeda. Ketiga korban mengalami luka serius akibat tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Hingga saat ini tim dokter masih melakukan observasi terhadap kondisi para korban. Rata-rata para korban mengalami luka di bagian kepala, leher, bahu, dan tangan. Meski demikian, kondisi para korban berangsur membaik. Semuanya kita memastikan bahwa tidak ada tulang yang patah atau retak di bagian kepala. Seluruh badan kita cek, artinya mana-mana saja yang memang memungkinkan terjadinya patah tulang. Kita periksa ronsen, kemudian juga kita berikan pemeriksaan CT scan. Alhamdulillah semuanya posisinya dalam keadaan aman. Tapi tetap kita masih observasi ya kondisi perkembangan selanjutnya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin seluruh biaya pengobatan bagi para korban. Sebelumnya, bangunan SMKN 1 Gunung Putri ambruk saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Siswa yang masih berada di sekolah langsung berhamburan menyelamatkan diri. Sejumlah siswa mengalami luka akibat bangunan ambruk. 7 korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat ke lokasi kelas yang ambruk. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau Tanggul Baswedan di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tanggul itu jebol sepanjang 40 meter akibat debit air yang tinggi. Jebolnya Tanggul Baswedan menyebabkan air merendam permukiman warga di sekitar tanggul hingga harus mengungsi. Dalam tinjauan ini, Pramono menyatakan tanggul yang jebol sepanjang 40 meter akibat debit air tinggi segera diperbaiki agar dapat berfungsi dengan normal. Selain itu, Pramono juga memastikan akan membangun waduk baru di Kelurahan Jati Padang sebagai solusi permanen mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut.
Ada dua yang akan kita lakukan. Yang pertama dalam jangka pendek, tanggul yang roboh kita perbaiki. Kurang lebih berapa meter? 40 meter. Supaya apa yang selama ini sudah dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat akan kembali lagi. Tetapi dalam jangka menengah panjang, karena daerah ini adalah daerah catchment area dan ini juga salah satu muara dari Kali Krukut ya, maka harus ditangani secara menengah panjang. Nanti kami akan rumuskan apa yang akan dilakukan untuk itu. Kurang lebih di sini ada area 7 hektar. Dan area yang 7 hektar itu bisa menjadi catchment area sekaligus menjadi rumah susun dan juga tempat rekreasi seperti yang tadi kita lakukan untuk acara yang pertama, sehingga dengan demikian penanganannya betul-betul dilakukan bukan hanya secara parsial. Gubernur Jakarta Pramono Anung memimpin apel dan gladi kesiapsiagaan hadapi potensi cuaca ekstrim. Sebelumnya BMKG memprediksi puncak musim penghujan di Indonesia termasuk Jakarta dan sekitarnya dimulai November 2025 hingga Februari 2026 datang. Provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda menggelar apel dan gladi kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim di ruang limpah Sungai Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Apel dan gladi kesiapsiagaan dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan peserta TNI Polri, Basarnas, BNPB, BPBD, Pasukan Pelangi Jakarta, hingga stakeholder terkait lainnya. Kegiatan tersebut juga diselingi gladi aksi penyelamatan korban bencana. Dalam kesempatan itu Pramono menegaskan seluruh pompa mobil maupun stasioner serta peralatan pendukung lainnya termasuk perahu karet telah disiagakan menghadapi potensi bencana. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa seluruh pompa dan juga peralatan yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta dibantu dengan marinir dan juga Polda Metro Jaya, kami sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi itu dan mudah-mudahan semuanya bisa teratasi dengan baik. Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim penghujan di Indonesia termasuk Jakarta dan sekitarnya dimulai November 2025 hingga Februari 2026 mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Revisandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK setelah dirinya terkena OTT. Abdul Wahid datang dengan baju berwarna putih polos dan masker. Di hadapan media, Abdul Wahid tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia datang bersama Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan yang juga ikut terjaring OTT oleh KPK. Selain Gubernur Riau dan Kadis PUPR, KPK juga mengamankan 7 orang lainnya dalam OTT kemarin. Hingga kini Gubernur Riau masih diperiksa intensif dan KPK juga memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Ada unsur kepala daerah, penyelenggara dan pihak swasta di antara 9 orang itu, Mas? Di antaranya. Oke, nanti kita update lagi. Kasusnya terkait apa sih, Mas? Betul kali soal Dinas PU. Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Bagus Prasetyadi di Gedung KPK Jakarta. Selamat sore, Bagus. Apakah pemeriksaan terhadap Gubernur Riau sudah selesai dilakukan? Baik Davi dan pemirsa, untuk perkembangan terkini terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Kepala Dinas PUPR dan Sekretaris Dinas PUPR Riau. Saat ini ketiganya masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK. Dari pemeriksaan tersebut OTT KPK yang dilakukan Senin waktu lalu diketahui bahwa KPK sudah menangkap 10 orang, di mana 9 orang lainnya sudah di dalam KPK untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Untuk diketahui dari 9 orang tersebut terbagi 2 kloter. Untuk kloter tadi pagi terdapat Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 orang lainnya.
tiba di KPK pada setengah 10 pagi tadi tanpa memberi keterangan apapun dan langsung masuk ke gedung KPK Merah Putih. Dan untuk 5 orang lainnya ternyata sudah masuk ke dalam gedung KPK melalui pintu belakang yang tidak sempat terekam oleh awak media. Namun untuk 1 orang lagi masih menuju KPK dari Provinsi Riau. Untuk informasi yang kami dapatkan, jadi total yang diperiksa penyidik KPK di dalam gedung KPK saat ini sudah terdapat 8 orang. Dari OTT tersebut diamankan sejumlah pecahan rupiah, namun untuk jumlahnya belum dipastikan dan apa penyebab Gubernur Riau ini terlibat korupsi. Kami masih menunggu keterangan pers dari pihak KPK yang nantinya akan diselenggarakan sore hari ini atau malam nanti. Saat diketahui KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status para tersangka. Kembali kepada Anda, Davi dan pemirsa. Baik, terima kasih Bagus Prasetya melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kereta api menabrak minibus dan 2 sepeda motor di perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Yogyakarta. Akibatnya 3 orang tewas. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di News Sore.